umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa sebagaimana disebutkan dalam kitab Hilyatul Auliya. Ada satu umat Nabi Musa itu umurnya 200 tahun. Tapi nggak pernah libur dari maksiat. Sekolah itu masih libur. Ini maksiat nggak pernah libur, umurnya 200 tahun. Singkat cerita mati orang ini. Nah, akhirnya orang sak kampung nyukur-nyukuri, ngapok-ngapok. Nggak ada yang mengurus jenazahnya sampai dibuang di tempat sampah. Dibuang tempat sampah. Tiba-tiba Nabi Musa itu diperintah oleh Allah, Musa, ada satu di antara umatmu di kampung fulan yang meninggal dunia, dibuang di tempat sampah. Urusono, selamatkan, sucikan badannya, mandikan, kafani, solati, kubur. Akhirnya bergegas Nabi Musa ngurusi jenazahnya orang tersebut. Akhirnya sak kampung heboh, sak kampung viral. Nabi Musa ngurusi jenazahnya adalah orang yang 200 tahun maksiat, nggak pernah libur kepada Allah. Setelah selesai prosesi pemakaman, tanya umatnya Nabi Musa. Nabi Musa nggak kenal, nggak tahu. 200 tahun dia maksiat, nggak pernah libur, durhaka kepada Allah. Iya, saya tahu. Terus ngapain? Adalah cuman orang seperti ini aja kok kamu ngurusi. Nabi Musa ini ulul azmi, Nabi satu-satunya Nabi yang bisa diajak bicara dengan Allah secara langsung tanpa perantara Jibril alaihissalam. Namanya Bani Israel. Nabi Musa diperintah nggak pakai tanya, sudah. Loh ya Allah, 200 tahun nggak ada, sudah siap ya Allah, berangkat. Bani Israel lain lagi ceritanya. Kalau orang Malang bilang kasarnya kakek cangkem Bani Israel. Loh, terus ngapain? Kamu wahai Musa diperintah oleh Allah ngurusi jenazahnya orang seperti ini. 200 tahun maksiat bukan main. Apa urusannya kamu sama dia? Ya nggak tahu Allah. Coba tanya sama Allah, Bani Israel. Ya. Banyak tanya. Coba tanya sama Allah. Tanya Nabi Musa, "Tuh Gusti ngapunten. Ingkang tanget sanes kula tuh Gusti. Ingkang protes sanes kula tuh Gusti. Umat iku kula niki. Pun semerap pun jenengan." Ya, umat Bani Israil ini gimana? Tanya 200 tahun maksiat. Kenapa engkau perintah aku, seorang nabi yang engkau muliakan, yang engkau utus di atas dunia untuk ngurusi jenazahnya orang seperti ini? Maka Allah menjawab, Musa sampaikan kepada umatmu ya. Dia punya dosa bukan kepada mereka, tapi dia punya dosa kepada aku. Yang kedua, ketahuilah umatmu yang 200 tahun maksiat itu, setiap dia buka Taurat, ini untungnya orang ahli maksiat tapi masih mau ngaji. Umatmu 200 tahun maksiat, nggak pernah libur, tapi tetap pernah buka Taurat, mempelajari ilmu agama itu pernah. Setiap dia dapati nama kekasihku Muhammad dalam kitab Taurat itu dicium. Sama seperti kita ini loh, kita kan ahli maksiat semuanya ini, termasuk yang ngomong ini. Tapi kita kan masih mau ngaji. Ada orang itu ahli maksiat, bukan mendekat, tapi menjauh dari Allah, putus asa dari Allah. Kita enggak sadar. Kita ini bukan datang ke tempat suci berarti kita orang suci. Kita ini barusan sholat bukan berarti kapan kita mau sholat nggak punya dosa. Justru kita sholat karena kita punya dosa. Justru sekarang kita menjadi tamunya Allah karena kita merasa punya dosa. Bukan menjauh dari Allah tapi mendekat kepada Allah. Kita sadar. Tapi bukankah setiap kita dengar nama Nabi Muhammad, kita saut dengan sholawat kepada Rasulullah? Bukan sama artinya kalau ada umatnya Nabi Musa mendapati nama Nabi Muhammad dalam kitab Taurat dicium. Buka lagi, ada lagi, cium lagi. Buka lagi, ada lagi, cium lagi. Terus begitu. Aku tidak akan melupakan kecintaan daripada siapapun. Mau umatnya Muhammad atau umatnya Musa atau umatnya siapapun yang cinta dan iman kepada Rasulullah SAW. Enggak dilupakan, itu umatnya Nabi Musa. Lagi gimana dengan kita umatnya Nabi Muhammad sendiri? Itu 200 tahun maksiat. Umurnya kita nggak sampai 200 tahun. Purunnya dengan umur sampai 200 tahun. Makan bubur bertahun-tahun. Nah, apunten kursi roda kemana-mana 200 tahun. Duduk 5 menit nggak bisa bangun sudah. Umur kita nggak sampai 200 tahun, berarti maksiatnya kita dikit. Lah kalau ini 200 tahun, maksiatnya banyak, umatnya Nabi Musa cuman
tapi berkat cintanya dia, imannya dia kepada Nabi Muhammad, berkat hatinya dia nyambung, penghormatan dia kepada Rasulullah nggak dilupakan oleh Allah. Lah gimana dengan kita? Ini kalau bukan karena kita umat Nabi Muhammad, nggak mungkin saya ngomong seperti ini. Nggak mungkin saya ngomong seperti ini.